Shalom next gen. Yuk sama-sama kita bawa pujian penyembahan kita buat Raja di atas segala raja. Come on, let's sing. Raise a hallelujah. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. Come on, church, let's sing. I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder. You're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. We're gonna sing for you, Lord. Yes, Jesus. I raise a hallelujah with everything inside of me. I raise a hallelujah. I will wash the darkness free. I raise a hallelujah. I raise a sing a little louder for you, Lord. Sing a little louder. Sing a little louder. Sing a little louder. Sing a little louder. Come on, getting louder for Jesus. Sing a little louder. Sing a little louder, louder than the unbelief. Sing a little louder, my weapon is a melody. Sing a little louder, heaven comes to fight. Let's go. Sing a little louder, in the presence of my enemies. Sing a little louder.
waters roar, out from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Kau sungguh baik Tuhan. We want more of you, more of your love, Jesus. Jesus. Come on, everybody sing. For the Lord is good and His love endures. Yes, the Lord is good forever. And I'll shout it out from the mountaintops. Yes, the Lord is good forever. For the Lord is good and His love endures. Yes, the Lord is good forever. And I'll shout it
suaranya, kita buat iblis gemetar dan hancurkan kuasanya. Bergerak maju, gerakan senap senjatanya, bersiap untuk menang, karena Dia panglima kita. Come on, next jam. Tiuplah sangkakala di gunungnya yang kudus, bersiap untuk berperang, nyatakan kuasanya. Janganlah kau takut dan janganlah bimbang, Yesus yang berperang dan mengangkat kita. Ya Tuhan, telah memperdengarkan suaranya, kita buat iblis gemetar dan hancurkan kuasanya. Bergerak maju, gerakan senap senjatanya, bersiap untuk menang, karena Dia panglima kita. Janganlah kau takut dan janganlah bimbang, Yesus yang berperang dan mengangkat kita. Dia Tuhan, telah memperdengarkan suaranya, kita buat iblis gemetar dan hancurkan kuasanya. Bergerak maju, gerakan senap senjatanya, bersiap untuk menang, karena Dia panglima kita. Bersiap untuk menang, karena Dia panglima kita. Bersiap untuk menang, karena Dia panglima kita. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih kalau Engkau udah hadir di tengah-tengah ibadah kami, walaupun kami harus beribadah masih dari rumah. Tuhan, kami percaya hadirat-Mu nggak terbatas oleh ruang dan waktu, dan kami percaya dalam setiap season dalam kehidupan kami, Engkau selalu bekerja, Engkau selalu setia, Engkau nggak pernah meninggalkan kami. Sebentar kami mau memberikan persembahan, kami juga mau mendengarkan firman-Mu, biar Engkau sendiri yang berbicara kepada kami, supaya kami bisa bertumbuh dan menjadi semakin serupa dengan Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Teman-teman, sekarang kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui scan ke QR Code ataupun transfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita deklarasikan persembahan kita pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Setiap anak muda diberkati di kampus, marketplace, dan komunitas di mana kami berada. Kami memperoleh hikmat, kecerdasan, perkenanan untuk menjadi anak muda yang kreatif dan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Pelindungan Tuhan atas hidup kami, keluarga kami, komunitas kami, dan pekerjaan kami sempurna. Menemukan pasangan yang tepat dan terbaik dari Tuhan. Di tengah-tengah dunia kami menjadi generasi yang relevan, yang mampu memberikan pengaruh tanpa kompromi terhadap nilai-nilai yang kami percayai. Dalam nama Yesus, haleluya. Hello FLCC, hello and welcome to
Next Gen Online Service. This is our Sunday service, masih online. Dan sekarang kita masuk masa-masa liburan Lebaran nih. Gimana kabar teman-teman semua? Gua berharap di sini walaupun ya kita tahu ada larangan dari pemerintah untuk mudik, untuk jalan-jalan, dan kita pun berusaha menghargai hal itu untuk menekan angka COVID, penyebaran COVID. Jadi di sini gue akan juga mendukung teman-teman untuk terus bisa menjaga peraturan-peraturan yang ada, berpergian, tetap social distancing, kenakan masker. Ini juga tadi gue pakai masker hanya ketika naik di sini aja, lepas. Dan semua tim yang di sini mungkin nggak kelihatan, tapi ada beberapa orang di sini yang ikut merekam, semuanya pakai masker, semua mematuhi protokol gitu. Jadi keep your distance, sering-sering wash your hand, cuci tangan. Kita mau bersama-sama menekan angka COVID. Oke. Nah, apa kabar nih teman-teman di masa liburan ini? Udah mungkin bisa beristirahat. Ada yang mungkin udah ada beberapa yang mungkin masih harus tetap belajar, kuliah online, atau bahkan ada beberapa yang udah masuk kerja. Gimana kabarnya? Boleh tulis di kolom komen, kolom chat. Nah, jadi di sini kita masih mau melanjutkan series kita di minggu lalu. Dan ini merupakan series the last week, minggu terakhir dari series Where Are You Going? Gimana pendapat teman-teman sama seriesnya? Gue berharap banget series ini bisa membantu kita semua, bisa menolong kita semua di masa-masa kuliah atau masa-masa awal kerja atau masa-masa baru lulus SMP, SMA, baru lulus sekolah gitu ya. Nah, jadi di series ini Where Are You Going? Kita lagi membahas God's Calling, panggilan Tuhan. Kenapa sih kita mau membahas tentang hal ini? Karena di awal kuliah, di awal kelulusan kuliah, di awal kelulusan sekolah, waktu masuk kerja gitu, banyak orang yang bertanya, termasuk diri saya sendiri bertanya nih, kira-kira nanti di masa depan gue harus kerja apa ya? Kira-kira jurusan yang gue ambil benar nggak ya? Kira-kira ini, kira-kira itu. Banyak nih pertanyaan-pertanyaan, pertimbangan-pertimbangan. And we wanna help. Kita di sini mau membantu teman-teman untuk bisa lebih baik dalam menentukan panggilan Tuhan dalam hidup teman-teman. Oke? Nah, ini untuk sedikit summary aja, Di minggu yang pertama kita udah bahas tentang apa sih itu panggilan Tuhan dan tentang identitas diri kita. Kenapa identitas diri kita penting? Nah, bisa ditonton di week 1 dari series Where Are You Going? Di minggu kedua kita udah bersama-sama membahas why we need to find and walk in God's calling. Apa pentingnya sih kita berjalan dalam panggilan Tuhan? Itu di minggu kedua. Dan di minggu ketiga, kita udah bahas how to find God's calling in your life. Gimana cara mencarinya? Dan di minggu ketiga kemarin ada 3 indikator gitu ya. Ada 3 hal yang bisa kita ukur, kita bisa coba lihat gitu ya. Yang pertama mulai dari personal God revelation, yang kedua kita lihat passion, dan yang ketiga adalah personal spiritual growth. Nah, itu baru 3. Seperti yang gue bilang di minggu lalu, bahwa di sini akan ada 5P. Jadi minggu ini kita akan membahas 2 sisanya, yaitu pain and love intersect together, dan yang terakhir adalah productivity. Nah, sebelum kita mulai lebih lanjut ke firman Tuhan, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan, terima kasih atas waktu yang Kau berikan. Kami mengucap syukur Tuhan atas kesempatan kami bisa beribadah bersama di sini. Suatu anugerah Tuhan, biarlah firman ini dapat kami terima dengan baik. Kami dapat mengerti sehingga kami juga dapat menerapkannya. Roh Kudus turun ke setiap hidup kami untuk berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Dalam nama Yesus, amin. Oke, nah kita mau lanjut. Mulai dari yang P keempat berarti ini ya. Pain and love intersect. Pertanyaan dulu nih mungkin, apa sih maksudnya pain and love intersect together? Kayaknya agak aneh deh kata-katanya. Nah, ini maksudnya adalah things that you love but at the same time give you pain. Bentar. Kita menyukai hal ini. Tapi di saat bersamaan kita ada pain, kita merasakan sakit. Gimana bisa? Nah, ini penjelasannya. Contoh, mungkin akan lebih gampang kalau kita langsung ke contoh. Misalnya di sini ada teman-teman yang
sangat cinta belajar, suka banget belajar hal-hal baru, suka dari dulu waktu sekolah itu selalu semangat gitu. Nah, dan teman-teman di sini ketika melihat kebodohan, misalnya melihat gimana ada anak-anak yang nggak terdidik, ada anak-anak orang-orang di luar sana mungkin yang nggak sekolah, teman-teman jadi ada timbul rasa sakit gitu, kayak aduh Tuhan, andai mereka bisa sekolah ya, Tuhan andai mereka bisa mendapat pendidikan, Tuhan andai ini orang-orang bisa punya pengetahuan yang lebih ya. Nah, itu contoh pain and love intersect together. Jadi teman-teman udah suka dengan pendidikan, dan di saat bersamaan sakit gitu rasanya ketika melihat ada orang-orang yang tidak bisa menerima pendidikan. Contoh lain. Misalnya di sini ada teman-teman yang mencintai bumi ini, gitu kan. Jadi suka kalau mungkin di rumah pun sekarang, ya apalagi pandemi, gue melihat banyak orang jadi nanem banyak tanaman, jadi punya hewan peliharaan. Pokoknya sangat mencintai bumi ini gitu. Kayak wah ini enak banget ya hidup yang diberikan Tuhan, lingkungan ini melihatnya. Dan teman-teman selalu merasa sakit kalau melihat global warming. Kalau melihat misalnya ada kebakaran hutan atau penebangan hutan, itu menyakiti gitu. Buat teman-teman itu kayak, aduh, kenapa ya pohon-pohon ditebang? Aduh, kenapa? Dan tahukah teman-teman bahwa hal-hal ini adalah contoh juga pain and love intersect together. Dan hal ini, pain and love intersect together, bisa menjadi indikator juga loh buat teman-teman menemukan panggilan Tuhan dalam hidup teman-teman. Jadi mungkin bisa dibilang seperti ini. Jangan anggap remeh perasaan yang kita miliki ketika kita mengerjakan suatu hal. Oke? Misalnya lagi di kuliah kan sekarang ada jurusannya. Teman-teman mungkin IT atau mungkin ambil elektro, teknik pangan. Waktu mengerjakannya, coba benar-benar evaluasi perasaan yang ada di teman-teman. Karena itu bisa jadi suatu tanda ketika pain and love intersect together. Nah, oke, ini kan tadi pain and love intersect together kita udah tahu. Tapi emang benar, ada nggak sih ayat di Alkitabnya, ada nggak sih orang di Alkitab yang menemukan panggilannya karena berawal dari pain and love intersect together? Ada. Kita akan baca di Nehemia 1 ayat 1 sampai 4. Oke, saya akan bacakan Nehemia 1 ayat 1 sampai 4. Ini ayat 1. Riwayat Nehemia bin Hakhalia. Pada bulan Kisleu tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, ayat 2, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Ayat 3, kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada di dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Nah, ini mungkin untuk sedikit background. Ceritanya waktu itu kan di sini seperti yang teman-teman baca, jadi bangsa Israel nih ada di masa penawanan dan sisa-sisanya terhindar itu, wah keadaannya nggak baik. Ini not a good situation for Israel, oke? Dan di sini Nehemia di ayat 4, Nehemia 1 ayat 4 dikatakan seperti ini. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Jadi Nehemia ini waktu itu bekerja di suatu kerajaan. Waktu dia mendengar cerita ini dari teman-temannya, Nehemia langsung nangis. Jadi ada pain yang dia rasakan, ada rasa sakit, luka. Padahal hanya mendengar cerita, dia tidak mengalami secara langsung, tapi lukanya tuh berasa. Dan dari situlah akhirnya kita kalau baca nanti teman-teman Nehemia kelanjutannya, Nehemia inilah orang yang membangun kembali tembok Yerusalem yang katanya telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Nehemia akhirnya membangun lagi dan itu menjadi salah satu panggilan Tuhan dalam hidupnya.
Keren banget gak sih bahwa kita bisa menemukan panggilan kita, salah satunya ketika kita melihat hal-hal apa sih yang memberikan kita pain but love at the same time. Itu yang pertama, oke? Itu yang pertama. Pain and love intersect together. P yang keempat atau ya, tapi pembahasan pertama di hari ini. Kita mau lanjut ke yang berikutnya, yang gak kalah pentingnya. Yaitu P yang terakhir, atau yang bagian kedua di hari ini yang akan kita bahas adalah productivity. Produktivitas. Maksudnya apa? Productivity means you and other people can see the result. It means success follows you. Wow, keren banget gak sih? Jadi productivity itu bukan cuma menurut kita aja sukses, enggak. Tapi orang lain pun melihat kita berhasil. Kayaknya kalau kita bekerja, sukses gitu. Kita ngerjain hal yang merupakan panggilan Tuhan, sukses. Nah ini, di sini gue mau state dulu bahwa bukan berarti kita tidak akan pernah mengalami kegagalan. Bukan ya, bukan. Karena kenapa? Tuhan seringkali menghadapkan kita juga dengan kegagalan buat apa? Buat kita belajar. Buat kita tambah mengandalkan Tuhan. Tambah dekat dengan Tuhan. Oke? Kadang ada kegagalan. Nah, kita akan coba baca ceritanya biar langsung ke ayat Alkitabnya aja. Oke? Di sini gue mau ceritakan cerita tentang kalau bagi teman-teman yang sudah lama menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen, bahkan dari sekolah minggu, mungkin tahulah cerita ini. Karena di sini gue mau membahas tentang Yusuf. Oke? Dari kejadian, gue tidak akan baca ayatnya karena nanti akan banyak banget ayat dari kejadian ini, kisah Yusuf. Teman-teman nanti bisa baca di rumah. Gue akan coba kasih background story-nya aja, cerita-cerita singkatnya. Jadi kalau teman-teman baca di kejadian 37 ayat 5-8, di sini ceritanya Yusuf diberikan visi, diberikan mimpi oleh Tuhan, oke? Tapi waktu itu Yusuf memberitahukan langsung kepada saudara-saudaranya mimpinya. Ternyata saudara-saudaranya tidak terlalu bisa menerima nih mimpinya. Malah jadi kesannya Yusuf nih egois, orang yang pokoknya saudaranya jadi benci dengan Yusuf. Oke? Jadi Yusuf dibenci karena tadi memberitahukan mimpinya. Jadi kita bisa lihat di sini Yusuf mendapatkan panggilan Tuhan. Ya kan, diberikan mimpi. Yusuf mungkin waktu itu belum terlalu ngerti arti mimpinya. Tapi mulai nih timbul satu masalah. Oke, jadi di sini sekali lagi gue mau ingatkan bahwa berjalan dalam panggilan Tuhan atau memiliki produktivitas ini bukan berarti kita tidak pernah mengalami masalah, tidak pernah mengalami kegagalan. Enggak, bukan seperti itu ya. Kita akan lanjut. Jadi itu dari kejadian 37. Kalau kita lanjut ke kejadian 39 ayat 1-6. Di sini Yusuf itu dijual. Jadi sama saudara-saudaranya, kan tadi saudara-saudaranya benci Yusuf. Terus ia dijual dan sampai ke rumah Potifar. Jadi ya jadi budak gitulah anggapannya. Jadi pembantu. Orang yang rendah. Dan di sini waktu Yusuf menjadi orang yang rendah, Alkitab menyatakan dengan gamblang, dengan benar-benar ditulisin bahwa apapun yang Yusuf perbuat tuh berhasil loh. Sebagai pelayan di situ bukan orang yang tinggi, tapi apapun yang ia lakukan berhasil. Akhirnya apa? Ini karena majikannya lihat, orang di atasnya lihat, atasannya lihat, wah ini orang dikasih semua kerjaan berhasil. Akhirnya apa? Dipercaya, karena apapun yang dikerjain berhasil. Dipercaya, diberikan kepercayaan. Tapi apa yang terjadi selanjutnya? Kalau teman-teman baca ceritanya, istri dari Potifar ini semacam bisa dibilang memfitnah Yusuf. Memfitnah Yusuf dan ya sebagai tuannya gitu ya, Bapak Potifar, ya lebih percaya istrinya dibanding Yusuf. Jelas. Akhirnya apa? Akhirnya Yusuf masuk ke penjara. Jadi bayangin gak? Udah tadinya berhasil, kayaknya ada produktivitas. Bagus, oke. Naik. Tapi di penjara. Lebih parahnya lagi, di penjara atas sesuatu yang sebenarnya dia tidak lakukan. Can you imagine? Dia tidak melakukan kesalahan, tapi dia menanggung beban dari suatu kesalahan. Bukan hal yang mudah. Tapi di situ, waktu Yusuf di penjara, nah
Nah, ini kalau teman-teman baca di Kejadian 39 ayat 21 sampai 23-nya, apa yang terjadi waktu Yusuf ada di penjara? Berhasil lagi. Penjaga-penjaga di penjara ini paling suka sama Yusuf dan akhirnya diberi tanggung jawab yang besar. Jadi orang kepercayaannya penjaga di penjara. Jadi itu kayak, wah, berhasil. Ada produktivitas. Tapi apa yang terjadi selanjutnya kalau teman-teman baca lagi, Yusuf dilupain sama orang yang dia tolong di penjara. Jadi waktu orangnya udah keluar dari penjara, Yusuf gak dibantu, dilupain gitu aja. Mungkin ada teman-teman yang lagi dalam kondisi seperti ini kayak Yusuf nih. Udah awalnya dibenci sama saudara-saudaranya, dibuang, dijual, atau mungkin juga difitnah sama orang, dituduh melakukan sesuatu yang teman-teman sebenarnya tidak lakukan. Dan ya ini dilupakan oleh teman atau orang yang sudah dibantu, ditolong, tapi dilupakan gitu aja. Kalau teman-teman lagi ada dalam kondisi seperti itu, gue berharap kisah dari Yusuf ini bisa menguatkan teman-teman. Karena di sini, kalau kita baca di Kejadian 41 ayat 37 sampai 44, pada akhirnya Yusuf diangkat menjadi wakilnya Firaun, raja Mesir yang berkuasa waktu itu. Jadi bisa dilihat bahwa apapun yang dikerjakan Yusuf berhasil. Nah, pertanyaan, kenapa kita bisa selalu berhasil ketika kita berjalan dalam panggilan Tuhan? Ada productivity, kenapa bisa ada seperti itu? Here's the thing, kalau teman-teman ingat di beberapa minggu sebelumnya yang kita udah bahas bahwa ketika kita berjalan dalam panggilan Tuhan, kita akan menerima God's providence, penyertaan Tuhan. Yang kedua, God's protection, perlindungan dari Tuhan. Yang ketiga, God's provision, penyediaan dari Tuhan. Jadi orang yang berjalan dalam panggilan Tuhan bisa produktif, bisa sukses, bisa menghasilkan sesuatu, ujung-ujungnya karena Tuhan. Bukan karena kemampuan dia sendiri, bukan karena dia hebat sendiri, tapi karena ada Tuhan juga yang menyertai. Itu hal yang perlu teman-teman ingat di sini. And yeah, this is why we can be productive because of God. Sesimpel itu. Ini adalah bagian kedua, P yang kelima, productivity. Oke? Jadi kalau kita simpulin, kita udah bicara semua P, kelima P. Untuk menyimpulkan, ini 5 P-nya buat nge-refresh lagi pikiran teman-teman. Yang pertama ada personal God revelation. Yang kedua ada passion. Yang ketiga ada personal spiritual growth. Yang keempat ada pain and love intersect together. Dan yang terakhir, yang kelima ada productivity. 5 P. Nah kalau teman-teman juga penasaran, wah kok bisa menemukan 5 ini? 5 ini merupakan gue juga belajar dari senior pastor kita, Pak Wiryo. Jadi kita harus thankful juga punya gembala seperti Pak Wiryo yang sangat bisa membawa jemaat-jemaatnya bisa menemukan panggilan Tuhan. Nah, tapi gini, sebelum mengakhiri series ini, series Where Are You Going ini, gue pengen bahas satu hal yang penting ini, yang gue kira perlu di-address, perlu dibahas lah ya. Jadi gini, kita udah belajar tentang 5P. Dan ya di saat ini, teman-teman mungkin juga udah semangat nih, wah tahu 5P dan coba mikir-mikir, oke, passion gue apa? Pain and love intersect gue ada di mana? Oke, hal apa yang gue produktif, yang gue menghasilkan? That's good. Itu keren banget. Oke? Nah, tapi di sini gue pengen menekankan sesuatu, yaitu seluruh indikator ini, ke-5P ini, akan sangat bergantung dengan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kelima hal ini akan sangat bergantung pada hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Jangan sampai kita hanya fokus ke 5P, atau jangan sampai kita hanya fokus mencari berkat yang akan kita dapat waktu kita berjalan dalam panggilan Tuhan. Jangan sampai kita hanya fokus, oh iya gue pengen dilindungin Tuhan, gue
pengen dong dapet tuh penyediaan Tuhan enak ya, kayaknya hidup gak perlu minta-minta. Wah, hidup selalu tercukupi, kayaknya enak. Oke. Tapi that's just the bonus. Itu hanya bonusnya. But the real deal, hal yang mendasarnya adalah hubungan teman-teman dengan Tuhan. Gue mau bacakan satu ayat ini. Jadi ini di Perjanjian Baru ada di Matius 22 ayat 36 sampai 40. Di sini ceritanya ada orang yang bertanya ke Yesus, perintah apa sih yang paling penting, paling utama, pokoknya yang prioritas gitu ya, perintah apa? Dan Yesus jawab dengan sangat simple. Gue pengen kita sama-sama baca ayat ini ya. Dari Matius 22 ayat yang ke-36 dikatakan nih, pertanyaan dari orangnya, Guru, jadi ada orang manggil Yesus gitu ya, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Terutama, oke? Ayat 37, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ayat 38, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ayat 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 40, ayat terakhir, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Wow. Hal yang paling utama. Oke? Ini the most important thing. Yesus udah kasih summary-nya, ringkasannya. Ini loh hal yang paling penting. Apa? Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan mengasihi itu tidak bisa kalau kita tidak berhubungan dengan orang yang kita kasihi. Benar gak? Beberapa teman-teman di sini mungkin sudah mulai menjalin hubungan pacaran gitu ya. Ada yang udah mau bergerak lebih serius ke tunangan, ke pernikahan. Ada yang lagi PDKT. Buat teman-teman ya, yang pernah PDKT, yang lagi pacaran. Kalau teman-teman sayang nih sama pasangannya, apa iya maunya jauh-jauhan doang, gak pernah ngobrol, gak pernah bicara? Kayaknya enggak deh. Ketika seorang pacaran gitu, seseorang sayang sama pasangannya, pasti dia kan pengennya semakin dekat sama pasangannya, pengen ngobrol terus. Ada yang pernah lihat kayak gitu? Bahkan bahasanya kayak dunia milik berdua, yang lain ngontrak gitu. Pokoknya ngobrol kayak waktu 5 jam seharian gak cukup. Aduh, kalau bisa punya bertahun-tahun sama kamu. Waduh, kayak romantis banget gak? Dan kenapa perasaan itu bisa ada? Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena teman-teman mengasihi orang tersebut. Tahukah bahwa hal yang sama juga seharusnya terjadi ketika kita mengasihi Tuhan? Berarti kita ingin dekat dengan Tuhan. Jadi perintah yang pertama dan yang terutama, mengasihi Tuhan. Dan mengasihi berarti kita perlu menjalin hubungan dengan Tuhan. Buat teman-teman mungkin yang sekarang sedang berpikir, aduh gimana ya, tapi sekarang gue lagi jauh dari Tuhan. Gue udah gak pernah berdoa, gue udah gak pernah baca Alkitab. Gue mau bacakan satu ayat yang ini sangat menguatkan gue secara personally, secara pribadi. Ayat ini sering menguatkan gue di saat gue lagi merasa kayaknya aduh kok jauh ya dari Tuhan rasanya gitu. Baca Alkitab kok kayaknya gak dapet apa-apa. Berdoa kok kayaknya gak merasakan apa-apa. Ayat ini menguatkan gue. Ayat ini ada di Yakobus 4 ayat 8. Dikatakan seperti ini, Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Di bagian pertamanya, dengan jelas dibilang, mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu.
di bahasa Inggrisnya dibilang draw near to God and He will draw near to you. Gue pengen sampein hal yang simple aja ke teman-teman. Buat kalau teman-teman yang merasa lagi jauh, gampang, datang. As simple as that. Datang ke Tuhan. Karena ketika teman-teman datang ke Tuhan, ini Alkitab yang bilang, bukan gua, bukan Joshua Hezer. Alkitab bilang, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Lah, tapi kalau abis ini gue doa gak merasakan apa-apa gimana? Coba lagi mendekat lagi. Janji Tuhan ketika kita terus-menerus mendekat, Ia akan mendekat juga kepada kita. Gue berdoa biar setelah series ini, bukan hanya kita bisa menemukan panggilan Tuhan dalam hidup kita. That's great, that's amazing. Kita bisa temukan panggilan Tuhan. Itu memang goal dari series ini. Tapi terlebih, gue juga mau kita semua di FLCC, dari sejak muda, kita di masa-masa pandemi, kita di masa-masa kuliah atau awal-awal bekerja, kita bisa mendekat kepada Tuhan. Oke? So here's some questions for you. Ada beberapa pertanyaan yang bisa direnungkan untuk beberapa hari ke depan, seminggu ini. Yang pertama, what are the things that give me pain? Hal-hal apa ya yang membuat gue merasakan sakit gitu, luka? Hal-hal apa? Tadi ada beberapa contoh, misalkan tadi contohnya kebodohan atau global warming. Banyak hal, coba bisa dipikirkan, bisa direnungkan selama beberapa hari ke depan. Yang kedua, what are the things that I do that deliver great result? Jadi hal-hal apa nih yang gue lakuin yang berhasil? Yang kayaknya, quote and quote mungkin bisa bilang, gue kayaknya berbakat deh di sini. Karena bagus-bagus loh hasilnya. Dan yang ketiga, ini pertanyaan penutup. How's my relationship with God right now? Gimana hubungan pribadi saya dengan Tuhan saat ini? Itu cuma teman-teman yang bisa jawab. So, to close this, the bottom line, the pain and love you feel and your productivity can help you find God's calling. And that's the end of this series, Where Are You Going? Gue berharap series ini bisa membantu kita semua dalam menemukan panggilan Tuhan dalam hidup kita semua. Amin. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih banyak atas firman yang Kau berikan. Terima kasih kalau Engkau telah mengajarkan kami cara-cara untuk menemukan panggilan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, ajar kami menjadi peka terhadap perasaan kami, terlebih juga Tuhan terhadap perkataan-Mu. Tuhan, aku berdoa secara khusus untuk setiap dari jemaat-Mu, dari orang-orang yang mendengar yang sekarang merasa jauh dari Tuhan. Aku berdoa Tuhan, biarlah ada suatu dorongan di dalam hati mereka untuk mendekat kepada Tuhan. Dan aku percaya Tuhan, kami di sini bersama-sama mendoakan dan percaya ketika Tuhan anak-anak-Mu berbalik kepadamu, mereka mendekat kepadamu, maka Engkau juga akan mendekat Tuhan kepada mereka. Kami yakin Tuhan, Engkau pun sama ingin mendekatnya, bahkan lebih ingin mendekat kepada setiap kami. Aku berdoa Tuhan, biar Engkau menjamah setiap orang yang mendengar series ini, yang mendengar firman Tuhan hari ini. Terima kasih banyak ya Tuhan. Secara khusus berdoa juga untuk bangsa ini Tuhan di tengah masa pandemi. Kami berdoa Tuhan mengucapkan berkat atas bangsa ini, mengucapkan damai sejahtera shalom Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan bangsa ini dapat keluar dari COVID-19, dapat mengatasi permasalahan yang sedang ada Tuhan. Karena roh takut akan Tuhan turun, karena hikmat-Mu turun ke atas setiap kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami akan menutup series ini, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Kau akan terus berbicara dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga siap untuk menerima perjamuan kudus daripada-Mu dalam nama Yesus. Mari teman-teman, semua yang percaya dan semangat, sama-sama katakan, amin, amin, amin. Shalom saudara, mari sama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Siapkan anggur dan roti saudara. Jika saudara sudah mempersiapkannya, saya jemput saudara untuk bangkit berdiri dimanapun saudara berada.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita ambil roti di tangan kanan kita. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita di hadapan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Sampaikan doa-doamu di hadapan Tuhan. Sampaikan keluh kesahmu. Sampaikan terima kasihmu. Karena Dia Allah yang mendengar. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada. Dia ada di mana saudara berada. Belajar, cari damai sejahtera Tuhan dalam hidupmu. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Untuk kesetiaan-Mu Tuhan yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Ajar kami Tuhan untuk berlaku setia seperti Engkau setia kepada kami Tuhan. Supaya kami bisa menghargai hidup kami yang Kau berikan. Kami bisa menghargai Tuhan setiap hal yang Tuhan telah percayakan dalam hidup kami. Kami gak mau sibuk membandingkan diri dengan yang lain. Kami mau masuk ke dalam rencananya Tuhan. Banyak orang didiskualifikasi karena mereka keluar dari jalurnya dan masuk ke jalur yang lain. Tapi tidak demikian bagi setiap anak-anak muda yang ada di tempat ini Tuhan. Kami mau fokus kepada jalan yang Tuhan telah tetapkan kepada kami. Kami mau masuk ke dalam panggilan destiny yang Tuhan telah tetapkan dalam hidup kami. Dan dengan semua bakat, talenta, karunia yang Tuhan berikan kepada kami, Tuhan akan berikan kami juga kemampuan untuk mengelolanya. Sehingga kami Tuhan bisa menjadi jawaban, menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa Tuhan secara khusus di masa-masa ini Tuhan, di mana kami masih bisa beribadah meskipun di rumah. Aku berdoa pandemi ini tidak akan mempengaruhi keluarga kami Tuhan. Keluarga kami akan tetap harmonis di dalam nama Yesus. Kami berikan kesempatan Tuhan, kami berikan tahta tertinggi di rumah kami. Masing-masing Tuhan untuk Kau isi Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan imam yang agung atas rumah tangga kami Tuhan. Aku berdoa Tuhan damai sejahtera-Mu Tuhan ada atas keluarga kami. Atas orang tua kami Tuhan, atas saudara-saudara kami Tuhan. Sehingga tidak akan membuat orang tua kami bertengkar. Tidak akan membuat keluarga kami berpisah satu dengan yang lain. Tapi kasih-Mu Tuhan menjadi pengikat kepada setiap kami. Dan apapun yang Tuhan telah berikan kepada kami mau belajar bersyukur. Meskipun kami mungkin harus keluar dari pekerjaan, meskipun mungkin ada keluarga kami yang di PHK Tuhan, tapi kami percaya ini akan membawa kami kepada destiny yang Tuhan berikan kepada kami. Berikan kami hikmat, kreativitas, sehingga di masa-masa seperti ini Tuhan kami bisa mengelola talenta kami dengan baik. Dan kami bisa menghasilkan sesuatu yang belum pernah kami hasilkan sebelumnya. Kami mengandalkan Kau Tuhan. Bersama dengan Tuhan, apapun yang kami hasilkan adalah yang terbaik untuk kami. Kami rindu juga menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami Tuhan. Kami mau memandang dari caranya Tuhan memandang. Apapun yang terjadi, semua mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengandalkan Tuhan.
Terima kasih Tuhan, jaga terus hati kami untuk tetap bersyukur kepadamu. Kami juga memberkati Tuhan kota di mana kami berada. Berkati Tangerang Selatan, berkati Banten, berkati Indonesia Tuhan. Supaya Tuhan bangsa kami Tuhan bisa pulih Tuhan dari segala krisis Tuhan. Krisis ekonomi Tuhan, krisis kepercayaan. Bahkan isu SARA tidak akan lagi berkembang Tuhan. Teroris tidak akan ada lagi Tuhan di bangsa kami Tuhan. Justru di momen ini Tuhan adalah momen pemersatu bangsa. Bahwa kami semua adalah satu, kami semua adalah Indonesia. Terima kasih Tuhan. Biarlah gereja-Mu menjadi jawaban. Dimanapun mereka berada, gereja menjadi jawaban Tuhan. Di kota mereka masing-masing. Sehingga Tuhan, kasih-Mu bisa diterima oleh semua orang di bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kalau kami sebentar akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan, kami mengangkat dua tangan kami untuk terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Biarlah berkat yang terbaik adalah Bapa di sorga. Berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus. Berkat yang terbaik dari Roh Kudus menyertai hidup, keluargamu, sekolah, kuliah, pekerjaan, bisnis, usaha, dan pelayananmu. Mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin.